ke berbagai bidang, bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk, isyarat-isyarat ilmiah, isyarat-isyarat atau kabar-kabar yang akan datang, zaman yang akan datang, cerita-cerita masa lampau. Jadi aspek petunjuk sudah bisa aspek petunjuk daripada Al-Quran sudah bisa di macam-macam. Lain dari itu, fungsi Al-Quran seperti ini. Salah satunya bisa dijadikan pelindung, dijadikan jimat, dijadikan pendorong untuk kita berusaha menggapai sebuah keinginan ya. Di antaranya keinginan untuk supaya pede, supaya kuat, supaya tahan banting. Yang paling kentara memang bagaimana Al-Quran, bagaimana kita sebagai makhluk manusia, sebagai makhluk Tuhan yang terbatas, itu kita juga butuh dorongan-dorongan yang supranatural, yang tidak kasat mata, dorongan kekuatan yang tidak kasat mata, berupa nanti biasanya yang implikasinya adalah rasa percaya diri ya, paling tidak itu muncul. Bagaimana Al-Quran ketika kita membaca, kita semakin terbuka alam pikir kita, hazanah-hazanah makin terbuka, makin terbuka, itu juga menjadi kekuatan tersendiri yang diakibatkan oleh kita, bacaan kita terhadap Al-Quran. Yang nanti ketika hasilnya adalah kekuatan, yaitu salah satunya hasil bacaan kita atau wirid-wirid kita. Jadi sangat multifungsi Al-Quran, kitab suci kita ini. Besok ada lagi pembahasan tentang fungsi Al-Quran yang difungsikan oleh masyarakat, yang di-live-kan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka berupa kesehatan atau praktek-praktek pengobatan. Tadi ayatnya sudah muncul, mungkin sedikit. Ada ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Ada lagi ayat yang selain itu adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sebagian di situ ada isyaratnya wa nunazzilu minal qur'an, ada min tafsiriyah, ada min tafsil, bukan tafsiriyah tapi tafsiliyah. Jadi kami turunkan dari Al-Quran, yang diturunkan bukan Al-Qurannya diturunkan, tapi sebagian dari Al-Quran ma huwa syifaa'u wa rahmah. Sebagian daripada Al-Quran itu ada yang berfungsi sebagai syifa'u wa rahmah, ada yang berupa penyembuh dan ada yang berupa rahmat. Ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Menyembuhkan segala penyakit. Syifaa'un lima fis sudur itu gimana kok bisa diartikan syifaa'un lima fis sudur sebagai penyembuh segala penyakit ya, karena penyakit syifaa'ul lima fis sudur tadi dijelaskan, as-sudur berarti hati, penyakit-penyakit hati saja sudah bisa disembuhkan oleh Al-Quran, apalagi penyakit-penyakit yang terlihat atau kasat mata ya. Penyakit yang susah yang ada dalam hati saja bisa disembuhkan, apalagi penyakit-penyakit yang relatif mudah terlihat oleh panca indera. Saya kira makalah Mbak, makalah kelompok C, mana kelompok C? Kelompok C makalahnya tadi saya lihat ada jurnal yang juga dipresentasikan di kelompok sebelumnya, kelompok B itu jurnal di Ponorogo, praktek pengobatan di Ponorogo ya Pak. Anwar Mujahidin. Yang saya buka ini bukan milik kelas tidak. Ini ngambil tema di mana Mbak?
ambil kasus di mana? Sumbernya dari jurnal. Iya Pak, dari jurnal. Karena contohnya berbeda ya. Tadi ada saya lihat di share screen-nya ada juga jurnal yang dipakai di Ponorogo tadi ya. Mujahidin Anwar Mujahidin analisis simbolik penggunaan. Sedangkan contohnya ini menggunakan apa? Dalam kekuatan magis ya. Mekanisme apa mistikisme kesenian Ubrosis. Ini bisa didiskusikan lebih lanjut tentang bintang mudo. Ini di mana ini, Mbak? Ini di mana? Ini cuma cerita atau pendahuluan dalam tulisan ini atau bagaimana? Ayat-ayat Al-Quran kekuatan suci bagi penyembuhan kesurupan. Ini penyembuhan kesurupan bisa diperdalam di besok di pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir ke-15. Baik, mungkin segitu yang bisa sementara saya sampaikan. Silakan kalau ada diskusi, ada pertanyaan, Mbak. Tema ini menjadi salah satu cabang daripada fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai kekuatan. Biasanya itu yang paling kentara di masyarakat Jawa memang fenomena atau pembuatan jimat-jimat ya. Tidak hanya Al-Quran saja, bahkan tulisan-tulisan seperti yang distikerkan yang sudah ada distikerkan kalau di pesantren-pesantren itu tulisan ya tarim wa ahlaha itu ya menjadi pelindung rumah, ditempel di pintu rumah supaya tidak kemasukan maling, tidak kemasukan jin-jin yang berniat jelek, gitu. Tidak kena sihir atau lain-lainnya. Jadi tidak hanya fenomena jimat, dan tidak hanya Al-Quran, ada yang lain-lain. Jimat itu ada kalanya tulisan-tulisan, ada kalanya barang-barang tertentu. Atau kalung-kalung yang bukan kalung yang fenomena sampai menyentuh ke syirik tidak ya, cuma hanya suka kalung terus beranggapan kalau tidak memakai kalung atau tidak memakai jam tangan tidak pede itu ya. Kita sebatasnya atau jimat yang saya maksud ada sebatas kepedean atau kepercayaan diri, tidak jimat yang mempunyai kekuatan yang dapat mendatangkan kemanfaatan, kemudaratan, tidak sampai seperti itu. Jadi hanya sebagai pendorong atau pendorong kita untuk percaya diri dan lain-lain sebagainya. Sama seperti jam tangan atau sama seperti make up ketika Mbak akan presentasi itu ya. Itu saya menggambarkan jimat yang halal atau yang jimat yang saya maksud dalam sini yang dilegalkan atau konsep tawasul atau konsep membuat perantara dalam upaya menggapai maksud yang kita tuju. Jadi semisal konsep tawasul kita kan tawasul kepada Nabi Muhammad, semisal kita tujuannya tidak meminta kepada Nabi Muhammad tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beranggapan bahwasanya meminta kepada Allah butuh pada perantara, butuh pada orang-orang yang dekat pada beliau. Sama seperti kita kalau akan menuju mau bertemu presiden, semisal harus bertemu dengan ajudan, harus bertemu dengan pembantu presiden dahulu, gitu. Jadi butuh berapa pintu-pintu. Apalagi kita yang zaman sekarang ini, kalau tentang kualitas keagamaan mungkin berbeda dengan kualitas orang dulu. Banyak gampang melakukan perbuatan yang dilarang, jadi membuat kita makin jauh, membuat kita hijab kita terhadap
Allah makin tebal, makanya butuh tawasul, butuh wasilah. Dan barang tentu wasilah dalam Islam atau tawasul dalam Islam dilegalkan atau diperkenankan ya, bukan kesyirikan loh ya, beda dengan syirik, beda tawasul dengan kesyirikan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan 1, 2, 3 pertanyaan gitu. Sebelum saya pamit, bisa dilanjut diskusi mandiri. Silakan dipandu Mbak pemakalan Mbak Mistura ya. Iya, pengalaman tentang pengamalan bimbing Quran gitu di tempatnya masing-masing. Gimana sih Al-Quran itu living Quran itu bisa, mungkin ini jimat di daerah masing-masing, mungkin ada ayat Al-Quran digunakan di tempat ini, fungsinya ini, mungkin ada pengalaman gitu. Boleh kita sharing-sharing ya teman-teman. Mungkin Kak Ziza ada amalan-amalan tertentu untuk jadi kekuatan atau ikoh nih. Ya, Masya Allah. Mau sharing sedikit aja sih tentang beberapa pengalaman pribadi sebenarnya. Karena dulu memang waktu pas sempat ikut sebelum masuk IKI di daurah itu di Cianjur, memang ada salah satu santri yang mudah kemasukan gitu ya. Ya, terus akhirnya di situ memang bisa dibilang sebuah praktek living Quran mungkin ya, karena ada beberapa ayat yang memang sering kita pakai ketika meruqyah gitu. Misalnya surah Al-Hasyr, kemudian Al-Baqarah pastinya ya, ayat kursi kayak gitu. Itu. Terus ketika masa kritis ya, sampai Zah tuh nyaksin sendiri ya. Mungkin teman-teman ada yang percaya, ada yang tidak, tapi memang Zah nyaksin sendiri bahwa teman Zah itu udah diambang antara hidup dan mati gitu ya. Dan itu kita coba memang tetap tujuannya kepada Allah, tapi dengan wasilah Quran itu gitu. Seperti yang Bapak bilang tadi. Akhirnya kita baca Al-Sofat dan alhamdulillah atas izin Allah teman Ziza itu kesadarannya kembali lah gitu. Karena kaki tuh udah dingin, udah kaku, udah hampir kayak orang mau lewat lah gitu ya. Alhamdulillah itu berkah Quran itu pertama tentang pengalaman ngadepin langsung fenomena kesurupan gitu ya. Terus yang kedua itu tentang salah satu adik dari santri itu ada yang divonis tumor otak dan memang dokter itu udah menyarankan dan yang udah mau ngelakuin tindakan operasi gitu ya. Itu anaknya masih usia kelas 4 SD. Terus kami posisinya dia waktu itu udah ke IKI sih, udah nggak di pesantren. Cuma diceritain ya. Dan itu satu pondok ngadain hataman Quran. Dan bismillah ketika besoknya mau dioperasi dilakuin tindakan kan dicek dulu ya di CT scan gitu dan qadarullah ya bismillah lagi tumornya benar-benar hilang bersih dan dokter tuh sampai bingung gitu kan. Itu dari cerita orang-orang, biasa dapat dari cerita orang-orang yang nggak ada di sekitar Zizah gitu ya, tapi ini benar-benar dapat cerita itu langsung. Bahkan ada rencana Zizah pengen mewawancarai kakaknya ini gitu, cuman belum kedapatan kesempatannya kayak gitu. Terus itu yang kedua. Ada lagi satu lagi. Wah. Maaf ya. Baik, lanjut Mbak. Banyak sekali pengalaman. Silakan Kak. Itu waktu itu saya memang belum tahu ya, karena belum masuk IKI, maksudnya belum tahu kalau itu sebuah bisa juga ditarik sebagai fenomena living Quran ya. Karena memang belum dapat materinya kan, baru tahu ketika semester 1 atau 2 gitu di IKI ya. Kalau nggak salah Pak Arisan waktu itu sempat menyinggung tentang living Quran. Nah, waktu itu ada salah satu santri juga, dia tuh kakinya kena pemasukan jarum, dan jarumnya tuh patah, akhirnya dioperasi kecil kan ya, karena jarumnya nggak bisa dikeluarin gitu, harus ada tindakan dari dokter. Ketika udah di rumah sakit, mau dioperasi kecil, itu jarumnya nggak ketemu-ketemu, sampai bingung kan,
dokter dan ustadzah yang di sana juga sampai minta tolong ke teman-teman di asrama untuk ayo bantu doa ya, coba kirim Al-Fatihahnya gitu. Ya udah, kita coba, ya Allah, dengan Al-Fatihah ini gitu ya, kita berdoa mohon supaya dimudahkan proses operasinya itu. Dan gak lama dapat telepon lagi kalau setelah kita selesai baca Al-Fatihah, dapat telepon lagi dari yang di rumah sakit kalau tiba-tiba jarum itu muncul sendiri gitu, dan memudahkan dokter untuk mengangkat jarum itu. Kayak gitu. Nah, itu banyak sih keajaiban-keajaiban dari ayat-ayat Al-Quran yang memang Zah rasakan sendiri gitu ya, dengan pengalaman di sekitar. Itu sih. Mohon maaf ya, jadi kayak ceramah. Panjang banget nih. Itu Baik. sih. Dan Pak Husen. Ya memang seperti itu ya, Sang. Ya, terima kasih Kak Ziza. Sama-sama. Keistimewaan kitab suci kita, bagaimana memang karena memang himpunan, bayangkan Al-Quran adalah himpunan daripada selain menghimpun juga ada yang ada nasakh juga menghimpun ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya yang pasti bukan dan jelas bukan orang-orang biasa. Nabi-nabi dan ajaran-ajaran sebelumnya itu juga menjadi bukti bagaimana selain itu juga nabi kita adalah nabi yang paling mulia, dan jelas kalau alat nabinya paling mulia berarti apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran jelas akan efeknya akan aura-aura positifnya akan lebih daripada mukjizat sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya. Baik, ada lagi mungkin Mbak? Ada lagi yang punya pengalaman, terus kalau memang bisa juga tadi itu tadi kan kalau tentang kesehatan atau tentang penyembuhan ya, bisa dijadikan objek penelitian itu sama Mbak Nur Azizah, atau paling tidak ditulis dalam jurnal ya. Kemarin ikut lomba Mbak Azizah? Iya Pak, Alhamdulillah. Selamat ya. Nulis lagi. Ya, harus semangat nulis lagi, nggak boleh berhenti. Ada lagi tidak? Kalau tidak saya mohon pamit, bisa lanjut diskusinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dalam grup. Insya Allah direspon. Gitu ya Mbak. Gimana, saya pamit? Diizinkan? Iya, boleh. Saya mohon pamit dulu ya Mbak Mistura, Mbak Azizah Trijayanti. Nanti dilanjut dulu, jangan keluar dulu pada. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pamit. Pak. Oh, sebelumnya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, akhirul kalam wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Hai guys, ini aku sendiri yang buka kamera. Aku ingin lihat wajah-wajah kalian.